mereka ketika dibakar di dalam api neraka, disiksa di dalam api neraka, mereka menjerit-jerit kesakitan, mereka minta ampun kepada Allah sambil mengatakan, ya Allah, keluarkan kami dari api neraka ini, kami tidak tahan, tidak kuat dengan siksaanmu ya Allah. Jadi kalau mereka macam-macam hari ini, nggak apa-apa lah, mampir di neraka sebentar kali itu. Atau beranggapan nggak usah ibadah, yang penting nanti dikirimi doa sama keluarganya, sama anak-anaknya yang soleh ya. Gitu kan, mereka meremehkan. Mereka beranggapan nanti kalau nanti di neraka mereka bisa diselamatkan oleh Allah lewat apa? Lewat doa, lewat sedekah, lewat amalan-amalan yang lain. Padahal mereka semasa hidupnya nggak pernah ibadah, semasa hidupnya nggak pernah sujud, nggak pernah ruku, nggak pernah sholat 5 waktu. Apalagi kok belajar agama, mengaji, menuntut ilmu, belas. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah di penghujung bulan Rajab ya. Jadi ini sudah di penghujung bulan Rajab. Sebentar lagi masuk di bulan Sya'ban. Jadi kalau setelah Sya'ban itu apa Bapak Ibu? Mungkin kita sudah kenal ya. Kalau hitungan bulan Hijriah setelah Rajab, Sya'ban, Ramadan ya. Masya Allah. Jadi para jamaah Bapak Ibu, ketika kita kembali kepada hadis Nabi Muhammad SAW, memang Nabi senantiasa mengingatkan kepada umatnya sampai kepada kita bahwa tidak akan terjadi hari kiamat. Artinya hari kiamat itu semakin dekat. Hari kiamat akan semakin terus ya mendekati kita. Entah kita meninggal dalam kondisi kita menemui hari kiamat ya, meskipun kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita meninggal dunia dalam kondisi kita bertemu dengan hari kiamat. Dan atau mungkin entah kita meninggal tidak bertemu dengan hari kiamat, artinya hari kiamat besar, hari kiamat kubro. Tapi tentunya maka di sini kalau kita perhatikan apa yang telah disampaikan oleh Nabi kepada umatnya sampai kepada kita, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu adalah semakin dekatnya waktu. La taqumu sa'ah hatta yataqarrabaz zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum bergulirnya waktu, silih bergantinya waktu ini semakin cepat. Ya, kita merasakan sendiri. Kemarin habis hari raya besar, hari raya Idul Fitri, Syawal ya, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian sampai masuk hari besar juga Zulhijjah. Tidak terasa kita sudah masuk ya bulan Rajab, bulan Sya'ban, sebentar lagi Ramadan. Ini yang menjadi pertanyaan ini. Ini yang paling kita pikirkan ini, yaitu tentang kehidupan kita, dunia kita atau umur kita. Yang kita pikirkan ini ya, jadi dunia kita, artinya dunia ini ya mungkin saya belum dapat pekerjaan, atau belum dapat gaji tambahan, atau belum naik jabatan ya, belum jadi ini, belum jadi ini ya. Atau yang kita pikirkan adalah umur kita. Umur kita semakin lama semakin terkikis. Umur kita semakin lama semakin habis ya. Jadi yang harus kita pikir yaitu apakah kita sudah siap untuk mencari bekal. Bekal yang kita bawa untuk menghadap Allah Ta'ala. Kita berharap semuanya pasti ingin dapat umur panjang, dikasih umur yang panjang. Itu semuanya berharap umur yang panjang, amal yang baik. Ya, betul. Semuanya saya yakin berharap, kita semua yang hadir di sini dan semuanya yang di luar sana ingin mengharapkan hidup di dunia ini memiliki umur yang panjang dan amal yang baik. Memang benar Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Sahih Imam Tirmizi, khairun nas man tala umruhu wa sun'amaluhu. Jadi manusia yang paling baik adalah apabila dikasih umur yang panjang namun amalannya juga baik ya. Dikasih umur yang panjang juga amalannya baik. Nah, ini prestasi. Ini nilai yang luar biasa. Jadi hidup yang berkualitas itu ya seperti ini. Kalau seandainya umurnya panjang, artinya dikasih sama Allah umur 50, 60, 70,
Ini membuktikan umur yang panjang. Kalau umur pendek itu di bawah 40, sebagian ulama mengatakan umur pendek itu di bawah 40, ya, bisa 20, 25, 30 sudah meninggal dunia atau wafat, is dead, kan gitu ya. Tapi kalau di atas umur 40, melampaui 40, 50, 60, 70, bahkan mungkin sampai 90, ya, seandainya di antara kita, ini merupakan luar biasa. Kenapa? Bisa jadi Allah berkehendak agar kita ini hidup di dunia ini terus menambah amal kebajikan. Jangan sampai kita ini hilang, lenyap umur kita ini kita habiskan untuk perbuatan yang sia-sia. Tapi ingat, sebaliknya, seandainya Allah itu memberikan umur kita panjang, ya, umur kita melebihi daripada 40, sekiranya nanti para jamaah yang hadir di sini lebih dari 40, 50, 60, ternyata amal yang dikerjakannya semasa di dunia ini tidak ada kualitasnya di hadapan Allah, dia tidak mau beramal baik, dia tidak mau mentaati Allah, dia meninggalkan perintah-perintah Allah. Ini menunjukkan manusia yang sangat jelek, manusia yang sangat buruk. Makanya Rasulullah mengatakan syarrun nas, seburuk-buruk manusia adalah man tala umruhu wa asa amaluhu. Jadi umurnya dikasih panjang oleh Allah di dunia ini, tapi dia tidak sadar-sadar, tapi dia tidak mau bertobat, tapi dia tidak mau mengikuti perintah Allah. Ya, jadi ada nggak kira-kira Pak Bu, umur yang panjang baik amalannya soleh? Ada ya. Sebaliknya umur yang panjang amalannya bejat rusak. Ya, hidupnya hanya dihabiskan untuk maksiat, untuk minum-minum, main perempuan, judi, sabung ayam, meninggalkan sholat, tidak mau belajar agama, tidak mau mencari ilmu, dan masih banyak lagi. Ya, kira-kira seperti ini bagaimana? Nah, ini yang paling parah. Kenapa? Karena kalau kita kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir, ya, Allah di situ menggambarkan bagaimana orang-orang yang dikasih umur yang lebih, tapi habis hidupnya hanya digunakan untuk hal-hal yang sia-sia, tidak bermanfaat, bahkan terjerumus berlumuran dosa dan maksiat. Ya, dia tinggalkan sholat 5 waktunya, tidak mau belajar agama, dia kumpul dengan orang-orang yang rusak akhlaknya, agamanya, dan juga senang berbuat keburukan-keburukan, kezaliman, suka mendolimi orang lain, tetangganya, saudaranya, jamaahnya, dan yang lainnya. Ya, jadi para jamaah Bapak Ibu, orang yang seperti ini digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Fatir, surat yang ke-35 ayat yang ke-37. Allah Ta'ala mengatakan, wahum yastarikhuna fiha, ketika mereka, kata Allah SWT, yaitu berteriak di dalam neraka. Ya, mereka berteriak-teriak di dalam neraka. Siapa? Mereka orang-orang yang semasa hidupnya tidak pernah mau ibadah kepada Allah, mengabaikan perintah Allah, meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah, bahkan melanggar aturan-aturan Allah, banyak berbuat dosa, maksiat, kemungkaran, kezaliman, dan yang lainnya. Mereka ketika dimasukkan ke dalam neraka, wa yastarikhuna, mereka berteriak-teriak keras, minta ampun kepada Allah. Ampun ya Allah, ampun ya Allah. Ya. Ini gambaran, saya ceritakan gambaran nanti pada hari kiamat ketika orang-orang kafir, musyrik, munafik, dolim dimasukkan ke dalam neraka. Mereka berteriak-teriak, minta ampun, minta ampun. Ya. Wa yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Apa permintaan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka karena Allah telah memberikan balasan yang setimpal atas perbuatan maksiat dosa yang mereka lakukan di dunia, dan mereka mengabaikan kewajiban-kewajiban Allah, mereka supaya dikeluarkan dari api neraka, supaya mereka dikembalikan ke dunia dan mereka bisa beramal soleh. Ya, perhatikan ayat ini. Ini kisah Bapak Ibu ya. Ini cerita di dalam Al-Quran, gambaran bagaimana nanti pada hari kiamat di akhirat para penghuni-penghuni neraka yang semasa hidupnya dikasih kesempatan hidup umur yang panjang, tapi tidak digunakan untuk beramal kebaikan, tidak digunakan untuk mentaati Allah,
menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Nah, orang yang seperti ini ya, itu digambarkan oleh Allah, mereka ketika dibakar di dalam api neraka, disiksa di dalam api neraka, mereka menjerit-jerit kesakitan, mereka minta ampun kepada Allah sambil mengatakan, "Ya Allah, keluarkan kami dari api neraka ini, kami tidak tahan, tidak kuat dengan siksaan-Mu ya Allah." Bayangkan. Jadi kalau mereka macam-macam hari ini, ya nggak apa-apalah mampir di neraka sebentar kan gitu. Atau beranggapan nggak usah ibadah, yang penting nanti dikirimi doa sama keluarganya, sama anak-anaknya yang soleh ya. Gitu kan. Mereka meremehkan. Lah itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu, mereka beranggapan nanti kalau nanti di neraka mereka bisa diselamatkan oleh Allah lewat apa? Lewat doa, lewat sedekah, lewat amalan-amalan yang lain. Padahal mereka semasa hidupnya nggak pernah ibadah, semasa hidupnya nggak pernah sujud, nggak pernah ruku, nggak pernah sholat 5 waktu. Apalagi kok belajar agama, mengaji, menuntut ilmu, belas. Maka orang seperti ini kata Allah SWT, supaya kami bisa beramal saleh, beramal kebaikan sebagaimana teman-teman kami. Kami melihat ada tetangga kami, saudara kami, kerabat kami, dan orang-orang yang dulu kami pernah lihat mereka aktif berangkat ke masjid, ke musola, sholat 5 waktu, mendatangi majelis ilmu, mereka berpuasa di bulan Ramadan, mereka belajar Al-Quran dan masih banyak amal kebaikan. Kami ingin seperti mereka ya Allah. Kami ingin seperti mereka. Apa jawaban Allah Bapak Ibu? Jawaban Allah ini telak ya. Disindir sama Allah, sindiran yang keras. Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkara fi wa man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Apakah belum cukup kalian hidup di dunia dengan waktu yang aku berikan begitu lamanya? Aku berikan kalian hidup bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tapi kalian tidak pernah mengingatku. Kalian mengabaikan perintah-perintahku. Kalian tidak mau ibadah kepada diriku. Sekarang kata Allah SWT, fadhuqu ufama lidzalimina min nasir. Rasakan siksa yang aku berikan kepada kalian, karena sekarang tidak ada penolong bagi orang yang zalim hidupnya. Jelas Bapak Ibu? Ini sekarang saya sampaikan hanya kisah cerita. Kenyataannya nanti di akhirat setelah kita meninggal dunia, mereka-mereka yang hidupnya hanya sibuk dengan urusan-urusan dunia, mengejar waktu, hanya mencari uang, meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat, meninggalkan mentaati Allah, nanti mereka akan merasakan penyesalan yang luar biasa. Kenapa? Baru sadar kalau nanti di neraka. Sadarnya di mana Bapak Ibu? Sadarnya di neraka ini. Mereka pengen dikeluarkan dari api neraka, siksaan yang bertubi-tubi. Mereka merasakan begitu sakitnya yang luar biasa. Kenapa? Karena siksaan nanti di neraka itu dilipatkan 70 kali lipat. Jadi panasnya api neraka itu dilipatkan 70 kali lipat. Jadi kalau ada di dunia ini api yang paling panas itu ditambah 70 kali. Jadi para jamaah Bapak Ibu, makanya hidup itu jangan main-main. Hidup jangan main-main. Artinya jangan main-main itu, ya kita hidup itu harus punya tujuan. Kita bekerja, tapi jangan lupa ibadah kepada Allah. Jadi intinya di situ. Kita dikasih waktu, kesempatan untuk mencari dunia, mencari nafkah, tapi jangan lupa tetap ingat kepada Allah dimanapun kita berada. Allah selalu mengingatkan kepada kita, ittaqillah haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah, jagalah agama Allah, jagalah perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam tetap berpegang teguh menjalankan syariat Allah, agama Islam. Jelas Bapak Ibu nggih? Jadi ini yang perlu kita pahami, bahwa hidup orang itu begitu mahalnya. Jadi kalau orang mau berpikir bahwa umur kita ini begitu mahal,
Waktu yang berjalan ini begitu mahal, jangan kita sia-siakan. Karena semakin lama kita semakin berkurang umur kita. Tidak terasa di bulan Rajab ini, nanti bulan Sya'ban kita masuk bulan Ramadan. Maka para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Ta'ala, kalau kita perhatikan ketika datangnya bulan Ramadan, ini pastinya insya Allah kita sudah mempersiapkan diri kita, insya Allah. Persiapan diri kita, baik itu ruhiyah iman, hati kita, badan fisik kita, dan semuanya kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Sekarang kita tanya dalam diri kita, kira-kira kalau bulan Ramadan hadir itu kita senang atau enggak senang Pak Bu? Kita gembira atau tidak gembira atau sedih? Dengan datangnya bulan Ramadan ini kita ini gembira, senang, sukaria, ceria atau sedih? Atau mungkin kita enggak suka? Atau mungkin yang lainnya? Mungkin bulan Ramadan ini menjadi penghambat diri kita untuk kita, kebiasaan kita melakukan hal-hal yang tidak baik atau perbuatan dosa. Insya Allah saya yakin semua yang hadir di sini, karena kita sudah mengaku orang beriman, tentunya ketika menyambut bulan Ramadan ini dengan hati yang sangat-sangat gembira, yang tidak bisa diukur dengan apapun. Kenapa? Karena inilah yang kita nanti-nanti kehadirannya. Ibaratnya para ulama mengatakan bulan Ramadan adalah tamu yang paling istimewa, yang paling agung, yang dimana tamu itu membawa segala apapun fasilitas yang Allah sediakan. Baik itu oleh-oleh yang dibawa tamu itu berupa ampunan, maghfirah. Baik itu berupa rahmat, kasih sayang Allah. Baik itu berupa itqani minan nar, dijauhkan dari api neraka. Dan juga ajrun kabir, pahala yang besar. Itu oleh-oleh yang dibawa tamu yang kita nanti-nanti kehadirannya nanti. Makanya kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baik mungkin. Akan tetapi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, meskipun banyak orang-orang mukmin yang siap menyambut kehadiran bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang istimewa dan bulan yang suci, maka tidak sedikit pun manusia yang mereka merasa tidak senang dengan kehadiran bulan Ramadan. Pasti, itu pasti. Kenapa? Karena kalau kita kembali kepada ayat Allah, pada dasarnya manusia itu dibagi menjadi dua golongan. Ada yang beriman, ada yang kafir. Betul? Ya. Kita buka di dalam surat At-Taghabun, surat 64 ayat yang kedua. Walladzi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Allah menciptakan kalian, ada sebagian kalian yang betul-betul beriman kepada Allah, ada juga di antara kalian yang kafir kepada Allah. Jelas? Bapak Ibu nggih? Surat At-Taghabun ayat 64 ayat 2. Jadi di dunia ini ada orang yang betul-betul dia beriman, menerima kebenaran hidayah Allah, petunjuk Allah. Ada yang menolak hidayah Allah, petunjuk Allah, yaitu Al-Quran. Itu pasti. Ada yang baik, ada yang buruk, ada iman, ada kafir, ada muslim, ada musyrik. Ada hak, ada batil, itu pasti. Kenapa? Kalau tidak ada seperti itu, dunia tidak diciptakan. Dan yang kedua, Nabi Adam tidak diciptakan. Dan juga iblis juga tidak diciptakan. Makanya para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah ta'ala, juga dijelaskan di dalam surat Al-Insan, yang dimana Allah Ta'ala juga menjelaskan surat yang ke-76, ya. Inna hadaina sabila imma syakira wa imma kafura. Jelas Bapak Ibu ya? Jadi banyak ayatnya ya. Di dalam surat Al-Insan. Kami jadikan ya bahwa petunjuk yang lurus ini supaya untuk diikuti. Ya. Kami jadikan Al-Qur'an, kami turunkan Al-Qur'an ini supaya untuk diikuti, kata Allah. Tapi kata Allah, ya, ada yang syukur, ada yang kufur. Maksudnya apa?
Ada yang mau menerima Al-Quran, ada yang mengingkari Al-Quran. Ada mereka yang menerima agama Allah syariat Islam, ada yang menolak syariat Islam. Itulah kondisi di dunia ini. Ada dua golongan, baik, buruk, hak, batil. Ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, lebih lengkapnya kalau kita kembali kepada ayat Allah di dalam Al-Quran, surat Fatir. Kehadiran bulan Ramadan ini ternyata tidak lepas dari tiga golongan. Nah, kita ambil aja tiga golongan ya. Cuman secara golongan manusia itu di dunia ada cuma dua. Tapi bagaimana ketika mereka memperlakukan Al-Quran itu ada tiga. Ada tiga golongan. Ketika Al-Quran menjelaskan tentang ibadah, baik itu sholat, puasa dan yang lainnya. Perhatikan di dalam ayat ini, nanti bisa dibuka di rumah, surat Fatir, surat 35 ayat yang 32. Ya, surat Fatir, surat yang 35 ayat 32. Allah Ta'ala menjelaskan, "Tsumma arasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Kemudian kami jadikan Al-Quran ini supaya kami wariskan. Jadi kami wariskan Al-Quran, kami turunkan Al-Quran kepada hamba kami yang kami pilih. Jadi hamba yang kami pilih siapa? Dari hamba-hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami wariskan, kami turunkan Al-Quran ini kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami pilih, atau sebagai Nabi Mustafa, Nabi pilihan. Faminhum dzalimun linafsi. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari hamba yang kami pilih, ketika Al-Quran itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, untuk seluruh manusia, seluruh umatnya, maka Allah menyatakan di sini, faminhum dzalimun linafsi. Di antara mereka itu ada yang dolim. Dolim kepada Allah, artinya dolim kepada Al-Quran. Yang kedua, ada yang muktasid, yang tengah-tengah. Yang ketiga, ada yang sabiqum bil khairat, ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik, para jamaah Bapak Ibu, terkait dengan kandungan ayat ini, maka para ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dhalimul nafsi adalah golongan yang mereka suka meninggalkan kewajiban, senang berbuat maksiat atau dosa. Ini orang yang dhalim. Jadi dengan kehadiran bulan puasa, bulan Ramadan ini tidak ada pengaruh dalam hatinya. Sing seneng maksiat, maksiat terus. Cuman bedanya apa? Kalau di bulan Ramadan mereka nanti perbedaannya cuma sembunyi-sembunyi aja maksiatnya. Kebiasaan mereka berbuat dosa itu mereka tidak berani terang-terangan, mereka sembunyi-sembunyi. Ini kelompok dolim. Tetap dolim dia, mendolimi dirinya, mendolimi Allah, ya. Jadi ketika Allah hadirkan bulan suci, bulan yang penuh ampunan, mereka nggak sadar-sadar untuk minta ampun kepada Allah, bertobat. Jadi tetap berbuat dolim, cuman bedanya hanya tidak terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Ya, kalau kita lihat mereka tetap, sing kebiasaannya mereka minum, sabung ayam, mereka mabuk, zina, itu mereka cuman ngumpet-ngumpet aja. Yang biasanya terang-terangan, tapi tetap mendolimi. Biasaan mereka nggak sholat, jalan terus, tinggalkan kewajiban Allah. Itu. Kita biasa menghadapi melihat orang seperti itu. Ya, di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, muktasid. Muktasid itu adalah orang yang memang dia menjalankan kewajiban, tapi di satu sisi ya senang dia ini masih berbuat maksiat. Artinya dengan kehadiran bulan Ramadan, dia ya puasa. Dia puasa, ya sholat, ya. Tapi di satu sisi maksiat jalan terus. Ya. Jadi belum bisa meninggalkan kemaksiatan dia. Puasa di siang hari, mabuk malam hari ini. Atau mungkin dia puasa ya sholat,
Tapi kadang-kadang malam harinya dia maksiat lewat HP, chattingan dengan wanita, zina dan yang lainnya. Atau dia tetap puasa, tapi maksiat jalan terus, makan riba, bekerja di tempat-tempat yang mengandung transaksi riba. Nah ini muktasid, tengah-tengah. Kewajiban dijalankan, maksiat jalan terus. Nah ini yang ketiga, sabiqun bil khairat. Ketika datang bulan Ramadan, orang yang seperti ini betul-betul dia bersihkan jiwanya, dirinya. Dia persiapan menyambut bulan Ramadan, bagaimana dia tinggalkan segala kemaksiatan, perbuatan dosa, dia bertaubat kepada Allah, dia menyambut bulan Ramadan dengan begitu gembiranya. Sehingga orang yang seperti ini ingin memperbaiki dirinya, ingin dia menjadi lebih baik di bulan Ramadan, berubah yang dulunya tidak baik menjadi baik. Makanya dikatakan sabiqum bil khairat, tidak mau kalah dengan temannya yang baik. Dia ingin menyusul, mengikuti temannya yang sudah baik, yang sudah soleh. Dia pengen lebih soleh lagi. Yang biasanya dia ini mungkin tidak sholat atau mungkin sholatnya bolong-bolong, dia perbaiki, menjaga sholatnya 5 waktu dengan tertib, ditambah lagi berjamaah. Yang biasanya dia ini mungkin tidak mau belajar agama, dia pengen belajar agama. Yang dulunya dia mungkin bakhil, melirit, kikir, tidak mengeluarkan hartanya di jalan Allah, dia berlomba-lomba bagaimana dia ingin bersedekah, berinfak di jalan Allah. Yang biasanya dia tidak mengenal Al-Quran, belajar agama, ya dia berusaha untuk belajar Quran terus supaya hari-hari di bulan Ramadan dihiasi dengan Al-Quran dan juga ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Tertib menjaga sholat tarawih selama 1 bulan penuh. Masya Allah. Ini sabiqum bil khairat. Jelas Bapak Ibu, nggih? Jadi kira-kira kita di mana ini? Ya, atau kita yang kalau ketiga, yang pertama enggak, mungkin dolim enggak ya. Yang kedua mungkin kewajiban dijalankan, maksiat mungkin jalan terus. Semoga tidak. Harapan kita di bulan Rajab sampai nanti kita diizinkan oleh Allah, umur kita bisa masuk di bulan Ramadan, maka sebisa mungkin kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita melihat teman kita yang sudah baik, yang sudah soleh, jangan sampai kita ketinggalan dengan mereka. Begitu Pak Bu, ya? Mereka yang lebih bertakwa, kita tambah ketakwaan kita kepada Allah. Dia kok lebih baik daripada saya. Piye carane? Bagaimana caranya saya akan lebih baik daripada dia? Paling tidak sama dengan dia. Dia bisa ngaji, dia bisa mendatangi majelis ilmu, dia bisa menjaga salat berjamaah, dia bisa bersedekah, dia bisa berbuat apa saja. Kira-kira Bapak Ibu pengen seperti ini? Iri, dengki dalam kebaikan, boleh gak? Gak boleh ya? Boleh ya? Betul? Ya, sahih ya. Jadi iri, dengki dalam perbuatan baik itu sangat dianjurkan oleh syariat. Yang tidak diperbolehkan iri, dengki, yang dimana ketika melihat temannya, saudaranya, jamaahnya mendapatkan nikmat, tapi berusaha untuk menghilangkan nikmat itu, menghancurkan nikmat itu, atau menguasai nikmat itu nggak boleh. Dalam urusan dunia itu nggak boleh dengki, iri. Tapi dalam urusan agama akhirat, iri, dengki itu disyariatkan. Dalam arti ketika dia melihat saudara temannya, jamaahnya itu lebih baik, lebih soleh, dia pengen seperti dia. Makanya Nabi menjelaskan dalam hadis Imam Bukhari Muslim, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh iri, dengki kecuali dalam 2 perkara. Yang pertama, rajulun atallahu malan fa wa yunfiqu bi annal lail wa an-nahar.
laki-laki atau seseorang yang dikasih nikmat oleh Allah berupa harta kekayaan, ternyata orang ini meskipun dia kaya, tapi dia tidak melirit, bakhil, kikir. Dia senantiasa mau bersedekah di jalan Allah. Dia ingin mendermakan hartanya di jalan Allah. Kenapa? Karena harta yang dia miliki adalah titipan dari Allah. Maka ketika dia melihat ada orang kaya yang dermawan, Masya Allah, saya pengen kaya seperti dia dan saya bisa dermawan. Bisa membantu orang fakir miskin, anak yatim, janda-janda yang tidak mampu, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah dan yang lainnya. Dibantu dengan hartanya tadi. Jadi kenapa? Dia pengen supaya hartanya bermanfaat dan mengalir sampai hari kiamat menjadi pahala yang nanti tabungan sampai dia meninggal dunia. Nah itu harus iri, Pak Bu ya. Yang kedua, rajulun atallahu Qur'anan fawayakumu bi anal lail wa nahar. Orang yang dikasih pemahaman tentang agama Allah atau pemahaman Al-Qur'an yang benar, dan kemudian orang ini mengajarkan kepada umat jamaah mendakwakan ajaran Islam, dan dia betul-betul ikhlas mencari ridha Allah, tidak ada kepentingan apapun, maka dia iri dengan orang seperti ini. Kok pinter dia, kok bisa, saya pengen seperti itu. Meskipun saya tidak seperti dia, tapi paling tidak saya mengikuti bagaimana perjuangannya. Orang seperti ini pahalanya sama, tidak dikurangi Bapak Ibu. Maka ini iri yang kita harus dalam diri kita. Ya, selain itu tidak boleh. Jadi para jamaah Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini marilah kita persiapkan diri kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau hari ini, bulan ini mungkin kita beribadah ini mungkin kadang-kadang masih malas-malasan, kadang masih meremehkan, mengabaikan, maka ketika nanti di bulan Ramadan ini kita sudah lebih baik lagi. Ya. Yang biasa kita mengabaikan ibadah sholat jamaahnya, malas baca Quran, berat untuk bersedekah, berat untuk ibadah-ibadah yang lain, paling tidak di bulan Ramadan kita sudah meningkat level kita dan lebih baik lagi. Jadi para jamaah Bapak Ibu, itu gambaran 3 golongan ketika menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, saya doakan untuk pribadi dan untuk para jamaah, kita termasuk digolongkan orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.